kalau pemahaman saya tentang kiri, ya perjuangan yang kemudian gerakan-gerakan yang sekarang itu lebih ke gerakan-gerakan politis yang kemudian kalau kita pakai definisi ini kiri, ini kanan dan yang lain-lain itu jadi bias. Karena lebih dominan kepentingan politisnya daripada kepentingan-kepentingan ideologis yang ada di kanan atau yang ada di kiri. Jadi jangankan dalam konteks yang ideologis sebenarnya, mempersatukan dalam konteks yang sangat kultural aja sulit. Stigma dijadikan sebagai alat politik untuk itu kemudian menjadi membangun kepatuhan yang membuat kemudian masyarakat jadi tidak cerdas dan kemudian dia tidak bisa mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dirinya dan kemudian dia tidak bisa membebaskan dirinya adalah sistem pendidikan. Halo sahabat OMB, obrolan Mejabundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Gerakan kiri lahir sebenarnya di hati nurani masyarakat Indonesia. Sneflit hadir di Semarang bertemu dengan gerakan Islam kiri, memperkuat secara modern organisasi gerakan kiri di Indonesia. Gerakan kiri ini terus berkembang dan ketika di zaman kemerdekaan punya peran yang besar dalam proses penguatan, dorongan proklamasi. Tembok Berlin menghajar gerakan kiri secara internasional dan Fukuyama menganggap itu berakhirnya gerakan kiri. Tetapi di Amerika Latin, gerakan kiri tetap punya tempat. Dan di Indonesia tentunya terus terlihat walaupun dalam bayang-bayang. Hari ini kita telah kedatangan Purwandono. Halo Purwandono. Ya. Ipung. Ipung, betul. Ipung, lebih enak dipanggilnya kita. Ipung. Saya mengenalnya sebagai pegiat-pegiat lah ya, gerakan buruh waktu mahasiswa dan juga PRD sempat Bung ya? Sempat. PRD dan Partai Rakyat Demokratik dan warna dari aktivitas Ipung waktu itu saya nggak tahu sekarang adalah warna-warna yang terilhami dari sosialisme atau sosialisme kiri luar lah ya, bukan yang tengah. Gimana Pung kita memotret gerakan kiri saat ini di Indonesia? Memang sangat menarik untuk melihat pola gerakan kiri yang ada di Indonesia ya. Kalau kita lihat sebenarnya awal pergerakan kiri yang terjadi di negara-negara Eropa dan kemudian berkembang ke Amerika Latin dan yang lain-lain, kita melihat gerakan kiri dan yang sekarang di stigma gerakan kiri biasanya gerakan yang kemudian mengorganisir buruh, mengorganisir kelompok-kelompok radikal. Dan yang lain-lain seperti itu. Jadi stigmanya kalau kalian mengorganisir buruh, kalau kalian mengorganisir petani dan yang lain-lain, kalian definisikan sebagai gerakan kiri. Padahal menurut saya yang disebut dengan gerakan kiri itu bukan gerakan yang sifatnya sektoral. Walau kemudian isunya sektoral, tapi belum tentu organisasi atau organ yang dibuatnya itu adalah organ sektoral. Organ kiri itu selalu organ yang kemudiannya sifatnya universal dan perjuangannya itu yang kemudian lebih ke perjuangan rakyat dan yang lain-lain. Jadi isunya isu-isu tentang kerakyatan. Pelopornya bisa saja bukan dari sektor. Misalnya perjuangan tentang hak normatif buruh, pelopornya itu bukan buruh awalnya, tapi kawan-kawan mahasiswa. Kalau menurut saya tradisi gerakan kiri di Indonesia sendiri itu habis tahun 95. 95 malah ya. Iya, 95. Momentumnya apa
Momentumnya pada saat itu PRD melakukan sebuah kongres dan kemudian mereka mengakhiri posisi kolektif kota sebagai sebuah kekuatan politis dan mereka menyerahkan pimpinan politik kepada organisasi-organisasi sektoral yang kemudian mereka buat untuk kemudian berafiliasi pada PRD. Waktu itu kemudian PRD mendirikan STN dan kemudian mendirikan PPBI dan yang lain-lain. Organ-organ kolektif kota seperti Rode dan yang lain yang bergabung kemudian jadi kekuatan progresif di beberapa tempat, itu kemudian mereka membubarkan diri dan memberikan kepemimpinannya kepada sektor-sektor itu. PRD tetap ada, tapi kemudian organisasi-organisasi ini yang jadi penggerak PRD-nya yang kemudian berafiliasi ke PRD. Dan saya pikir watak dari ketika kemudian kepemimpinan dibangun di level sektoral, ya itu sudah bukan lagi tradisi kiri karena kita sudah mulai mengotak-ngotakkan perjuangan dalam sektor-sektor masyarakat. Padahal kalau pemahaman saya tentang kiri, ya perjuangan yang kemudian sangat universal, tidak terkotak-kotak dalam sektor, dan yang jadi basis perjuangannya jelas kepentingan rakyat, dalam hal ini kepentingan masyarakat secara luas. Tapi seringkali stigmanya itu gerakan kiri sekarang identik dengan gerakan komunisme dan yang lain-lain. Jadi orang yang kemudian di stigma kiri itu adalah orang-orang kemudian yang pernah berafiliasi dengan partai-partai kiri. Dan menurut saya sih gerakan kiri tidak harus pakai partai. Karena gerakan kiri itu bisa tumbuh di masyarakat ketika kemudian ada kelompok pelopor yang kemudian bisa membuat dan memberdayakan masyarakat untuk sadar kebutuhan politik masyarakat. Oke. Nah, tadi dianggap organisasi-organisasi sayap itu tidak mengambil perannya, ya karena ada tadi organisasi kota ya, organisasi ya ada Jogja, Bandung segala macam ya. Itu yang di awalnya PRD. Tapi kalau kita lihat organisasi-organisasi kiri di Eropa Timur itu organisasi saya punya peran. Betul. Syekh Walensa ya di Yugoslavia dia punya peran untuk itu. Nah, gimana kita mengelaborasi ini? Apa indikasi-indikasi melihatkan itu sudah selesai 1995? Ya kalau organisasi kiri atau kemudian gerakan-gerakan kiri tujuannya kan jelas sebenarnya. Ya. Sosialisme pasti. Ya, sosialisme. Ujung-ujungnya jelas sosialisme dan yang lain-lain. Dan beda dengan komunis yang kemudian tujuannya adalah partai tunggal yang berkuasa. Jadi sebenarnya kalau kita sebut sebagai sebuah gerakan kiri, tujuannya jauh lebih mulia dari sekedar kekuasaan. Tapi bagaimana kemudian mengedepankan persoalan-persoalan rakyat jadi persoalan-persoalan yang mendapat perhatian lebih dari pihak dalam hal ini kekuasaan. Jadi mereka sepakat bahwa kekuasaannya harus berbasis pada kekuasaan rakyat. Dan mereka bersepakat bahwa kemudian siapakah yang harus berkuasa? Yang berkuasa adalah mayoritas yang kemudian memberi nilai lebih kepada negara tersebut. Kalau kalau negaranya mayoritas buruh, ya harusnya partai buruh yang berkuasa. Tapi kan konteksnya kalau Indonesia ini kan bukan negara yang kemudian ada sektor yang dominan. Karena sebagai negara Indonesia ada industrinya dan memiliki kelompok buruh yang cukup besar, tapi juga selain itu juga sebagai negara agraris. Yang sebenarnya agak rancu juga kita ngelihat karena petaninya sendiri petani yang bukan petani kaya yang kemudian punya lahan besar dan yang lain-lain, bahkan bisa dikategorikan sebagai buruh tani, tapi tetap saja mereka adalah petani. Dan ada banyak sektor-sektor masyarakat di mana kemudian antara industri dan agraris ini bertemu. Dan saya sih kalau lihat tradisi kiri di Indonesia ada dua kelompok yang kuat sebenarnya. Kalau pertanian gula, pabrik gula dan yang lain-lain. Transportasi yang paling kuat, yang pernah kemudian sampai menguasai dan merebut alat produksi, itu satu-satunya yang pernah ada di Indonesia adalah kereta api. Jadi salah satu organisasi atau kemudian organisasi institusi yang punya tradisi kuat sebenarnya adalah kereta api. Nah, karena tradisi itu yang mereka punya dan yang lain-lain, ketika proses transformasi yang kita anggap misalnya tidak mungkin dilakukan oleh kereta api, saya termasuk orang yang menikmati kereta api pada waktu itu masih duduk di atas.
karena lebih nyaman di sana, saya bisa menghirup udara segar dan yang lain-lain. Sampai kemudian kereta api dalam situasi sekarang yang bahkan secara kultural itu jauh lebih baik misalnya daripada Jepang dan yang lain-lain dalam masalah sopan santun berkereta api dan yang lain-lain. Nggak ada tuh dorong-dorongan di jam sibuk sekalipun. Itu bisa dibangun karena ternyata memang kereta api punya sejarah panjang membangun tradisi gerakan kiri dan yang lain-lain, sehingga seorang masinis itu paham kenapa dia harus menjaga kereta apinya seperti menjaga keluarganya, sehingga pada zaman itu seorang masinis bisa keluarganya berpindah-pindah dari tempat ke tempat itu. Kalau saya membahas gerakan kiri, sebenarnya saya lebih tertarik untuk melihat gerakan di kereta api. Nah, gerakan kereta api pertama itu kan Sawalunto ya? Iya. Nah, Sawalunto, terus juga Madiun. Madiun itu basisnya ada Sawalunto, ada stasiun. Di Madiun ada stasiun. Dan ada banyak gerakan-gerakan revolusioner yang kemudian mendukung proses kemerdekaan dan yang lain-lain. Itu punya basis di lokasi-lokasi yang dekat stasiun. Karena untuk transportasi logistik, alat perang dan yang lain-lain itu mereka jauh lebih siap. Karena alat-alat tersebut itu mereka kuasai. Penguasaannya tuh terjadi peralihan. Kayak misalnya di Purworejo beberapa kereta dibawa lari. Pernah ya kejadian seperti itu? Pernah kejadian beberapa kali di lokomotif sama keretanya dibawa lari. Dan hampir semua pada masa itu yang namanya masinis itu hidup dengan keretanya. Jadi dia tinggal dimanapun kereta itu berada, berhenti. Kemudian dia berkeluarga di mana kemudian kereta itu berhenti. Kalau saya yang keluarga kereta api, hampir semua dari Pak D, Bude saya dan yang lain-lain itu lahir hampir di setiap kota yang berbeda, tapi ada stasiun kereta apinya. Iya. Nah, menarik ya. Jadi seorang masinis di zaman ideologi merah atau ideologi sosialisme itu, dia merasa tubuhnya itu adalah kereta api dan ruhnya di situ ya. Iya. Dia menganggap ini nggak hanya sebagai sebuah profesi, ini adalah perjuangan. Itu menarik sih. Kalau di level gerakan sendiri, saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan dengan mengorganisir buruh itu bukan bagian dari hal yang harusnya saya bangun, tapi harusnya yang saya bangun adalah mengintegrasikan antara kekuatan-kekuatan sektoral yang ada di satu lokasi untuk kemudian mereka bisa bersinergi untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini dalam tanda kutip ya sebenarnya. Bisa jadi itu perlawanan secara fisik atau kemudian improvement terhadap sistem. Jadi saya baru kemudian mulai sadar bagaimana membangun sebuah gerakan kiri itu ketika saya kemudian berinteraksi dengan seseorang senior, namanya Boy Vidro. Nah, dia mengajak saya ke satu tempat dan dia sudah mulai mengajak saya berpikir untuk melakukan pengorganisiran, tapi pengorganisirannya tidak lagi berbasis sektor, tapi lebih berbasis kepada teritori, lokasi. Wilayah, oke Pung, kita masuk ke Cimahi. Tapi yang harus kita bangun sebenarnya bukan organisasi buruh. Walaupun mayoritas yang tinggal di Cimahi pada saat itu yang kita jadikan target itu adalah masyarakat buruh. Tapi yang harus kita bangun adalah sebuah organisasi yang berbasis teritori sehingga bisa mengintegrasikan semua kekuatan sektoral yang ada di sana. Karena ternyata kekuatan di sana itu bukan hanya satu sektor buruh saja. Tapi di sana ada pasar, ada pedagang, ada kaum pendatang karena mayoritas pabrik di sana lebih senang menerima pegawainya dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang lain-lain yang kemudian didatangkan ke Cimahi dan yang lain-lain. Ini sebenarnya jadi persoalan yang sangat unik. Ketika persoalan sektor yang bercampur antara petaninya mesti ada, buruhnya mesti ada, pedagangnya mesti ada, kaum miskin kotanya mesti ada, preman-premannya mesti ada dan yang lain-lain. Dan sisa-sisa kekuatan-kekuatan lama yang kemudian membangun perlawanan juga mesti ada, kayak misalnya paling gampang lah DITII kalau di Jawa Barat, kekuatan kiri yang nggak pernah habis dipukul mundur dan yang lain-lain. Dan itu relatif agak lebih berbeda dengan situasi politik di beberapa negara yang kemudian kita jadikan rujukan sebagai referensi-referensi kiri. Kebanyakan kalau kita bicara tentang Amerika Latin, mereka nggak homogen. Mereka nggak hetero, mereka cenderung homogen, nggak heterogen.
Ya, ya. Indonesia sendiri itu cenderung heterogen. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana mengkonsolidasi, bagaimana kita bisa berkolaborasi, menurut saya itu bagian terpenting yang harus jadi bagian dari proses yang harus dibangun oleh gerakan-gerakan kiri. Karena gerakan kiri itu nggak mungkin sendiri, nggak mungkin parsial. Dia harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan gerakan-gerakan yang lain di sektor masyarakat. Ya. Jadi nggak bisa misalnya kita mengorganisir sektor buruh, misalnya di Cimahi, tapi kita melupakan sektor angkot. Ya, ya. Ada aliansi strategis yang harus dibangun di situ kan. Betul. Tapi basisnya harus kita lihat sebagai pengorganisiran teritori. Kita tidak lagi lihat melihat sebagai sektor, karena kita melihat walaupun sektor itu tidak mayoritas, bisa jadi secara kekuasaan, secara kekuatan, walaupun dia tidak mayoritas, tapi bisa sangat dominan dalam hal kekuasaan. Paling gampang lah misalnya, ketika kita mengorganisir buruh, sayang kalau kita tidak mengorganisir pemilik pabrik, karena walaupun jumlahnya kecil, pemilik pabrik itu punya peran kunci. Walaupun kemudian melakukan pengorganisiran, pemilik pabrik itu jauh lebih sulit karena wataknya sangat kapitalis, sehingga mereka melihat orientasi mereka adalah akumulasi modal dan perkembangbiakan modal. Bagi mereka itu yang penting. Tapi bukan tidak mungkin kita harus melakukan itu supaya kemudian gerakan buruhnya juga bisa tumbuh. Nah, perjalanan gerakan kiri Indonesia ini udah sampai mana nih, Ipung? Aku melihatnya sih sekarang kita sudah tidak bisa lagi bicara tentang gerakan kiri. Oke. Nah, tapi lebih melihat bahwa gerakan-gerakan yang sekarang itu lebih ke gerakan-gerakan politis yang kemudian kalau kita pakai definisi ini kiri, ini kanan dan yang lain-lain itu jadi bias. Karena lebih dominan kepentingan politisnya daripada kepentingan-kepentingan ideologis yang ada di kanan atau yang ada di kiri. Ya, ya. Nah, ya, ya, menarik ya. Nah, sebenarnya Indonesia itu didesain tuh sosialisme. Pancasila itu sosialisme kan? Betul. Didesain seperti itu. Akhirnya semua perintah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sosialisme. Nah, gimana kita memaknainya untuk sekarang? Nah, inilah yang kemudian memaknainya jadi ya memaknai Pancasila jadi kan sebenarnya yang ini yang agak bingung, yang agak menyulitkan ya. Karena kita tidak bicara dalam konteks yang singular. Kita bicara dalam konteks yang sangat plural, multipolar. Ibaratnya paling gampang lah, Jawa bagian selatan di Jawa Tengah misalnya dengan Jawa di bagian utara itu punya karakter yang berbeda. Orang di Jawa bagian selatan itu sangat ekspresif, permisif. Mereka tidak perlu ngomong untuk mengatakan protes, tapi cukup misalnya dengan berjemur diri, buka baju, jemur diri. Tapi yang di sebelah utara, mereka bisa sangat vulgar bicara tentang ketidaksukaan. Seperti itu. Terus kemudian ke Sumatera. Kawan-kawan yang Batak dengan kawan-kawan yang Jawa itu punya karakter yang berbeda dan yang lain-lain. Jadi jangankan dalam konteks yang ideologis sebenarnya, mempersatukan dalam konteks yang sangat kultural aja sulit. Karena setiap orang punya kulturnya masing-masing. Dan yang parahnya, ya kita harus mengakui bahwa perbedaan itu ada. Dan harusnya kita dibiasakan untuk membicarakan bahwa perbedaan-perbedaan itu memang ada. Dan kemudian perbedaan-perbedaan itu bisa jadi sumber konflik. Nah, selama perjalanan negara ini kita hanya membereskan sumber-sumber atau potensi-potensi konflik yang kemudian berulang terjadi konflik itu tanpa kemudian kita pernah bisa menyelesaikannya. Paling gampang lah. Setelah 65 terjadi 98. Setelah 98, apakah kemudian 98 selesai? Bahkan sampai level pelakunya aja kita nggak pernah dapat. Tapi korbannya jelas. Ada ratusan orang yang kemudian harus mati terbakar dan kemudian dikuburkan tanpa identitas mereka karena kita tidak bisa lagi mengidentifikasi mayat mereka yang terbakar. Itu kejadian jelas, korbannya ada di beberapa tempat di Klender, kemudian di Tangerang, di beberapa tempat ada jelas. Saya orang Klender. Pada saat kejadian ada salah satu SMP negeri di sana yang salah strategi,
mereka mengeluarkan muridnya telat, memulangkan muridnya telat. Ketika muridnya dikeluarkan, di Klender sedang terjadi. Ada banyak bagian dari mereka yang muridnya kemudian jadi korban. Di tempat RT saya aja ada beberapa korban. Itu mall ya? Mall, yang di Klender mall. Ya. Dan kejadiannya orang diprovokasi untuk menjara, setelah mereka menjara naik ke atas dan yang lain-lain, itu dari bawah ditutup, dikunci, digembok, dibakar. Jelas pelakunya ada dan pelakunya terlatih untuk melakukan itu. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu pelakunya siapa. Dan berkali-kali di beberapa kali ke presiden ya, itu untuk menyelesaikan masalah itu selalu ada inisiatif, tapi belum selesai sampai sekarang ya. Jujurlah sampai sekarang belum selesai. Bahkan negara kemudian melakukan klarifikasi terhadap stigma yang muncul dari korban-korban tersebut sebagai penjara dan yang lain-lain itu tidak dilakukan. Baru-baru ini Presiden Jokowi cukup maju dengan melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur. Ya. Memberi maaf terhadap perlakuan kejahatan terhadap sekelompok masyarakat pada peristiwa 65. Ya. 65 jauh, 96. Dia meminta maaf ya. Negara maaf. Sebagai penguasa meminta maaf. Ya. Buat saya sih itu sudah sebuah kemajuan karena negara sudah berani mendeklar kejadian kelam yang kemudian pernah terjadi di sebuah negara. Kayak ibaratnya Jerman lah yang bahwa mereka mengakui sebuah pembantaian yang pernah terjadi pada zaman Nazi. Kayak di Afrika Selatan lah paling gampang. Mereka mengakui bahwa apartheid pernah jadi politik yang mereka gunakan untuk kemudian memberangus dan membantai kelompok orang kulit hitam di Afrika Selatan. Tapi pada prinsipnya bahwa kejadian seperti itu dideklar. Dan di negara kita sampai saat ini belum pernah ada pengakuan bahwa kejahatan itu terjadi. Dan kemudian dilalahnya pelaku-pelakunya dari 65 sampai sekarang itu nggak pernah ada yang masuk ke meja pengadilan. Orang-orang komunisnya memang di penjara kemudian dan yang lain-lain. Tapi siapakah sebenarnya dalangnya? Sampai sekarang yang terakhir kasus Mei sampai sekarang nggak tahu. Yang terungkap ke permukaan dan kemudian dijatuhi hukuman adalah kasus penculikan aktivis Mawar. Nah, lihat saja. Yang kemudian kita pada saat itu tertuduh sebagai pelaku sekarang malah bisa jadi wakil capres. Iya. Jadi kalau menurut saya membangun tradisi kiri di Indonesia itu harus dimulai dengan melakukan konservasi terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang sebenarnya membuat trauma sehingga terjadi apa ya? Terjadi kebencian atau terjadi kecurigaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Saya tidak bisa menerima Anda bukan karena Anda berbeda etnis dengan saya. Karena saya merasa bahwa kemungkinan Anda adalah bagian dari orang yang pernah mencelakai keluarga saya. Begitu ya. Jadi kebencian-kebencian atau kemudian masalah-masalah sentimen-sentimen seperti ini itu tidak diselesaikan. Bahkan ada kecenderungan untuk dipelihara sehingga lebih mudah bagi rejim yang ingin berkuasa untuk lebih berkuasa dan membangun kepatuhan di level masyarakatnya. Membangun stigma. Stigma dijadikan sebagai alat politik untuk itu kemudian menjadi membangun kepatuhan. Jadi yang dijadikan sebagai alat politik atau alat pencerahan atau alat yang mencerdaskan seperti kalau kita bicara misalnya pakai Freire. Soalnya kalau waktu di OS itu ada 2 buku wajib yang harus dibaca waktu pra-OS. Satu bukunya Freire yang pendidikan sebagai praktek pembebasan, pendidikan kaum tertindas. Yang satunya lagi Ivan Illich. Bebas dari sekolah. Ini kan sebenarnya saya melihatnya di situ bahwa yang membuat kemudian masyarakat jadi tidak cerdas dan kemudian dia tidak bisa mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dirinya dan kemudian dia tidak bisa membebaskan dirinya adalah sistem pendidikan. Ya. Jadi sistem pendidikan yang tidak emansipatoris, yang tidak mencerahkan itu yang terjadi ya.
Yang paling gampang bahasanya Paulo Freire yang tidak memanusiakan manusia, tetapi membangun manusia sebagai alat yang kemudian diperintah atas nama ketakutan untuk mereka jadi patuh. Ya. Nah, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan publik sebenarnya, kebijakan publik kita saat ini kan banyak yang populis, artinya itu mengakomodir kepentingan masyarakat. Gimana kita menilainya, Ipung? Gini ya, saya sih melihatnya harus ada proses transisi yang kita lalui. Kalau kita mau bertransformasi. Jadi kalau saya mau bertransformasi dari buruk jadi baik, harus ada batas antara buruk dan baik. Kita mengaku melakukan transformasi, kita mengaku melakukan transisi, tapi kita tidak berani membuat garis batas antara yang baik dan buruk. Sehingga antara yang baik dan buruk, paling gampang setelah 98 lah, itu bercampur. Dan mereka semua berpenampilan dengan topeng baik, sehingga semua orang melihat yang buruk itu tetap baik. Jadi saya pikir, ya memang harus ada proses menyebutkan bahwa ini yang baik dan ini yang buruk. Ini yang jahat, ini koruptor, dan ini yang tidak korupsi. Itu harus jelas, batasnya harus jelas. Jangan sampai kemudian batas-batas itu hilang, sehingga kita memperlakukan sangat terhormat kepada orang yang harusnya kita hukum. Kita memperlakukan secara terhormat seorang koruptor, tapi kita menghukum orang yang kemudian berani dan mengungkap korupsi. Koruptornya dibebaskan dan kemudian dapat privilege, kekuasaan yang lebih, jabatan yang lebih tinggi, dan yang lain-lain. Tapi orang yang kemudian berniat baik untuk kemudian membongkar korupsi dan yang lain-lain malah dijatuhkan sebagai korban. Ini kan jadi sangat menarik karena batas itu memang tidak jelas. Jadi kita menggambarkan Indonesia saat itu ada demarkasi yang nggak jelas. Iya, posisi betul. Yang ini benar tidak benar gitu. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Bahkan sampai transformasi atau transisi di tubuh institusi negaranya sendiri. Kejadian seperti itu ada. Di polisi lah paling gampang kita nyebutnya. Nggak jelas kok polisi yang baik mana, yang polisi yang buruk mana. Jadi yang terjadi adalah ketika ada perilaku oknum polisi dan yang lain-lain, kita menganggapnya bahwa polisi buruk semua. Karena memang nggak ada yang jelas antara polisi yang baik dan buruk. Baru beberapa kasus terakhir ini aja kejadian kemudian ada polisi yang dihukum. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Oke. Nah ini apa? Indikasi apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Ya kita sedang mencari bentuk sebenarnya. Bahkan mencari bentuk untuk proses transisi yang akan kita jalani. Jadi kalau teman-teman menyebut apakah kita sudah demokratis? Bahkan sampai ke proses transisi yang demokratis saja kita belum melakukannya. Jadi kalau kita bicara ke kemajuan demokrasi dan yang lain-lain, sebenarnya kita masih menyimpan situasi di masa lalu yang kemungkinan akan terulang di masa yang mendatang kalau kemudian situasinya memungkinkan dan terjadi seperti situasi yang dulu pernah terjadi. Apakah situasi 98 bisa terulang? Bisa. Apakah situasi 65 bisa terulang? Bisa. Bahkan pelaku untuk 98 sampai sekarang belum ditangkap. Dan mereka bisa melakukan itu lagi karena mereka atas nama kekuasaan dan yang lain-lain mereka yakin apa yang mereka lakukan adalah benar. Padahal harus mengorbankan sedemikian banyak rakyat. Ini yang kemudian saya melihatnya bahwa negara itu belum berorientasi kepada rakyatnya. Rakyat tidak dipertimbangkan sebagai prioritas untuk dibangun dan yang lain-lain. Sehingga pembangunan dan yang lain-lain yang mengorbankan rakyat itu jadi hitungan yang biasa bahwa ya sudah memang pembangunan itu membutuhkan korban. Dan secara tidak sadar yang selalu jadi korban adalah rakyat di lapisan bawah. Dan saya pikir sebenarnya iklimnya harusnya cocok untuk kemudian gerakan-gerakan kiri bisa tumbuh di situ. Tapi biasanya gerakan-gerakan kiri itu bisa muncul dan bisa tumbuh kalau ada interaksi antara kelompok intelektualnya yang biasanya mahasiswa dengan kelompok yang ada di bawahnya. Kayak kelompok buruh dan yang lain-lain. Dan kita sekarang membuat sekat itu. Gerakan buruh tidak bertemu dengan gerakan mahasiswa dan yang lain-lain. Saya pikir kemudian ketika kita mendeklar bahwa gerakan
kolektif kota dibubarin. Kita kembali ke sektor teritorial. Sebenarnya suka atau tidak suka, tradisi kiri itu digerakkan oleh kelompok intelektual dari kampus. Kebanyakan. Walaupun kemudian mereka memakai tekanan massa dengan menggunakan massa-massa yang dominan pada itu buruh dan yang lain-lain. Tapi pelopor-pelopornya pasti kaum intelektual. Ini kan ada ketersambungan antara dunia ide dan dunia praksis kan. Dan penggodokan ide di dunia intelektual terhadap untuk memaknai atau mendefinisikan atau memberi hal yang jelas tentang gerakan dia itu sendiri, dan kemudian dipraksiskan di gerakan-gerakan di bawah, itu yang harusnya dibangunkan. Iya. Nah, sedangkan pada titik ini kita melihat itu terputus. Betul. Paling gampang ngelihatnya gini. Kalau kita melihat kebijakan, misalnya kebijakan industri, ya, itu terputus antara kebutuhan industrinya dengan kebutuhan sumber daya manusianya. Tidak pernah kita menyiapkan sumber daya manusia yang kemudian memadai atau kemudian klop dengan industri pada saat itu. Sehingga kemudian pada saat sekarang industri atau pabrik harus membuat training-training tersendiri agar kemudian mereka bisa mendapatkan pekerja-pekerja yang kemudian bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan kerja yang ada di industri. Itulah paling gampang ya. Bahwa ada disparitas antara kebijakan industri dengan kebijakan untuk menyiapkan orang-orang untuk mengisi industrinya tersebut. Jadi ada kegagapan misalnya untuk mengambil kebijakan lah paling gampang. Kita sudah bicara 4.0, digital 4.0. Padahal kita tidak pernah bicara atau melampaui transisi dari 2.0 ke 3.0. Jadi industri diminta untuk kemudian melompat dari 2.0 langsung ke 4.0 tanpa melalui proses 3.0 di mana kemudian ada standarisasi dan yang lain-lain. Sehingga kemudian ya beberapa industri bisa melakukannya karena basis industrinya atau basis korporasinya itu tidak ada di Indonesia kayak Jepang dan yang lain-lain. Mereka bisa digital 4.0 dan yang lain-lain. Tapi kalau yang berbasis di sini, saya nggak percaya mereka mau menerapkan 4.0 karena biar bagaimanapun tenaga buruh jadi tetap lebih murah daripada tenaga mesin. Tapi bukan tidak mungkin pada satu saat kita punya masalah nih ketika kemudian teknologi 4.0 sudah masuk dan yang lain-lain. Tapi di lain pihak kita juga mengalami pertumbuhan penduduk. Ini kan menarik, pertumbuhan penduduk berarti jumlah usia produktifnya itu makin banyak. Berarti kita butuh lapangan kerja yang makin besar. Sedangkan industri kecenderungannya dengan otomasi dan yang lain-lain itu menekan kebutuhan tenaga kerja. Ini kan dua kontradiksi yang harus diselesaikan kalau nggak mau jadi persoalan. Bonus kependudukan itu jadi musibah kalau kemudian nggak ada pasar kerja buat mereka. Kalau nggak ada pasar kerja buat mereka, artinya mereka punya potensi untuk kemudian menjadi sumber-sumber konflik di dalam kolektif mereka. Ini yang menurut saya sih jadi penting untuk kita bahas dan kita kembalikan kepada proporsi yang sebenarnya. Dan saya sih masih percaya bahwa kuncinya adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikannya harus menjawab tantangannya. Artinya itu menyangkut kualitas sumber daya manusia kan? Betul. Nah, kalau menyangkut sumber daya, tapi kan dulu kontradiksi gerakan kiri ini karena ada kapital ya, ada orang yang tertindas. Nah, pada saat ini berarti kontradiksinya apa? Apakah hanya sekedar menaikkan sumber daya manusia, sedangkan kontradiksi kapital udah nggak ada? Masih. Tapi kontradiksinya bergeser. Kalau dulu kita bicara tentang ya mereka punya kekuasaan karena mereka menguasai aset-aset kapital dan buruh tidak berkuasa karena mereka cenderung ditekan dengan kekuatan-kekuatan kapital yang mereka punya. Tapi sekarang kan cuma bergeser aja. Karena kekuatan-kekuatan kapital itu juga wataknya sih sebenarnya nggak sama, nggak berbeda-beda, nggak berubah. Tetap seperti itu. Yang namanya korporasi nggak pernah tidak akan mencari untung, pasti dia akan mencari untung. Sebenarnya kan yang jadi masalah adalah
persoalan-persoalan yang dulu kita melihat musuhnya itu jelas, ada di ujung sana besar dan yang lain-lain. Sekarang musuh-musuhnya itu dibuat kemudian ada di lokal kita. Jadi persoalan-persoalannya bukan lagi persoalan kontradiksi antara pemilik modal dan pekerja, tapi antara saya dengan Anda, padahal saya sama-sama pekerja. Saya bekerja di pabrik yang kemudian memberikan gaji lebih besar dari Anda. Tapi masalahnya adalah kondisi perusahaan Anda itu jauh lebih kuat karena Anda didukung oleh modal asing. Sedangkan saya, perusahaan yang saya bangun berbasis pada kebutuhan lokal dan kebutuhan itu saya, kebutuhan domestik saya. Saya bangun sendiri dan yang lain-lain. Tentunya beda antara usaha yang saya bangun dengan modal yang kemudian dilibatkan ujuk-ujuk dalam jumlah besar, bahkan mereka bahkan punya aset untuk menguasai startup ini dengan membakar duit sehingga startup ini, ya menurutku kesenjangannya sekarang ada di situ, kontradiksinya ada di situ, disparitas itu tidak lagi antara pemilik modal dan pekerjanya, tapi disparitas itu sekarang menyebar bahkan antara pemilik modal tapi dari kelas yang berbeda. Iya ya. Jadi kalau kita lihat ini pertengkarannya tidak dengan pagar yang jelas, jika bisa berantem di dalam, berantem juga di sini, Pak. Ada kekacauan, bukan kekacauan ya. Kalau kita memetakan secara struktur sosial, ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks, benar. Lebih kompleks. Tapi memang walaupun situasinya lebih kompleks, sebenarnya kita punya alat dan tool analitik yang jauh lebih canggih juga. Karena perkembangan pengetahuan, ilmu sosial dan yang lain-lain yang kemudian berkawin atau dengan ilmu matematik, kayak kita bicara tentang sosiometri, kita bicara tentang social network analysis dan yang lain-lain, itu sebenarnya membuat kita bisa membaca situasi yang lebih kompleks ini dengan cara yang lebih mudah, bisa kita lakukan lah paling tidak dan yang lain-lain. Tapi memang kadang-kadang perkembangan ilmu pengetahuan itu terlalu cepat sehingga kadang-kadang kita baru sadar bahwa kebutuhan sosial yang sekarang itu sebenarnya sudah terjawab pada misalnya 10 atau 15 tahun yang lalu. Tapi ketika kita buka buku sekarang, oh ternyata itu loh. Nah sekarang kan yang menarik adalah dengan peralatan komputer, big data dan yang lain-lain itu model-model sosial, model-model perilaku itu bisa kita lihat dalam konteks yang lebih sangat singular, sangat kecil gitu, nggak kayak dulu lah kalau lo pengen bikin ansos saja, lo nggak bisa, lo harus turun ke bawah ngelihat situasi dan yang lain-lain. Gua sekarang suruh bikin ansos, gue cukup ngumpulin data kok. Demografi di lokasi itu seperti apa, banyakan penduduk seperti apa, agama yang dominan seperti apa, dan yang lain-lain. Dari data-data itu gue sudah bisa melakukan assessment lah paling tidak, sumber konflik atau konflik yang sering terjadi di situ basisnya apa dan yang lain-lain. Karena gue dulu pernah dapat projectnya itu sederhana, ngumpulkan berita dari semua media nasional yang ada kantor beritanya, untuk kemudian mengumpulkan berita-berita tentang konflik, sekecil apapun konflik yang terjadi di satu tempat dalam beberapa dekade dengan menggunakan pendekatan cari data dari koran-koran yang pernah diterbitkan. Kalau dokumentasinya ada dari tahun 97, ya dari 97 kita cari semua, kemudian kita tabulasi dan yang lain-lain. Ini yang saya pikir adalah bagian dari big data dalam bentuk yang primitif. Karena ketika kita kumpulin data itu, kita bisa tahu loh. Oh, di daerah ini kejadian konflik yang besar selalu terjadi pada bulan ini. Di daerah ini terjadi konflik biasanya pada bulan-bulan ini. Dan biasanya yang menyebabkan konflik itu adalah isunya ini. Dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan prediktif terhadap situasi yang akan terjadi berbasis pada big data dan yang lain-lain. Oke, ini toolsnya sekarang udah banyak ya karena data set juga besar. Nah kita kembali ke gerakan kiri tadi. Kalau kita bercermin di Australia sebagai negara yang
Partai buruhnya menang terus kan? Jadi kita bisa melihat bahwa gerakan kiri di sana itu hanya menyangkut upah, ya, menyangkut kenyamanan bekerja dan jam kerja. Lalu jaminan-jaminan sosial lainnya. Gimana kita menilainya? Kalau kita ngelihatnya itu di Australia. Kalau kita ngelihatnya misalnya di Cina, kan berbeda lagi. Walaupun mereka juga punya buruh dalam jumlah besar, problem mereka ternyata bukan problem normatif seperti yang kita ceritakan di Australia. Tapi persoalan mereka adalah persoalan surveillance, di mana negara sangat besar, sangat dikontrol, mengontrol, sehingga perilakunya aja bisa terlihat dan yang lain-lain, sehingga sumber utama konflik yang belum muncul jadi konflik itu sudah bisa teridentifikasi dengan alat surveillance seperti itu, sehingga nggak ada sebenarnya lu bicara tentang kebebasan dan yang lain-lain dengan sistem surveillance seperti itu, sebenarnya kebebasan nggak ada. Tapi apakah mereka secara sistematis bisa menjalankan proses mereka sebagai sebuah negara? Bisa. Apakah kemudian mereka bisa membangun kesejahteraan bersama? Bisa. Kalau di kita bicara tentang di Australia, gerakan buruh tuntutannya memang normatif. Kesejahteraan dan yang lain-lain kan. Kesejahteraan yang lain-lain. Ya, ini yang menariknya adalah, jadi kita nggak bisa menjadikan satu negara atau satu tempat sebagai referensi sebuah gerakan. Dulu saya sangat terinspirasi dengan gerakan-gerakan yang terjadi di Amerika Latin terkait dengan gerakan transitional justice. Bahwa di Afrika Selatan lah, di Afrika dan Amerika Latin lah, kemudian gerakan-gerakan untuk kemudian bernegosiasi dengan masa lalu itu terjadi. Di Nicaragua misalnya, ada komisi sejarah kejahatan masalah, ada komisi klarifikasi sejarah. Jadi ya mereka harus membuka sejarah dan kemudian mereka menguliti trauma yang terjadi di antara mereka dan kemudian mereka membungkus trauma itu menjadi energi kebencian dan energi curiga di antara mereka menjadi energi bersama yang kemudian oke, kita selesaikan ini. Apakah menyakitkan? Ya setidaknya seperti Jerman kemudian mengakui lah bahwa kemudian terjadi pembantaian terhadap Yahudi. Menyakitkan? Ya menyakitkan. Tapi memang itu harus kita lalui. Gitu. Dan saya pikir kita masih punya banyak problem masa lalu yang sebenarnya harus kita selesaikan. Dan itu semuanya nggak bisa kita kemudian bilang bahwa ini akan selesai dengan sendirinya, nggak bisa. Pasti ada energi-energi yang kemudian membawa itu ke masa saat ini. Paling gampang gini lah, saya sebagai orang yang misalnya berasal dari keluarga yang kemudian distigma oleh negara sebagai orang kiri, orang komunis dan yang lain-lain, suka atau tidak suka kita punya kebencian kok sama negara. Bagaimana perlakuan negara terhadap orang tua misalnya pada saat itu. Dan yang kayak gini, kalau kita merasa sebagai sebuah negara yang kemudian punya kedudukan sama secara kemanusiaan dan hukum, harusnya kan nggak ada. Ya harusnya nggak ada. Kayak kemudian paling gampang lah etnis Tionghoa kemudian disuruh ganti nama, pakai nama Jawa. Dan praktek-praktek diskriminatif yang dilakukan oleh negara di sektor pelayanan publik sampai sekarang masih terjadi. Artinya emang ini evolutif ya, Pung. Jadi, tapi secara konsep gimana kita lihat? Ini tadi kan kita bahas praktik. Konsep Indonesia ini apa sebenarnya? Nah itulah yang kadang-kadang saya juga agak bingung karena melihatnya sebagai sebuah anomali yang kemudian hampir terjadi di semua belahan dunia itu ada di sini. Mungkin kita bisa mengadopsi apa yang terjadi di Amerika Latin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu, tapi nggak gitu juga karena di Amerika Latin ternyata masyarakatnya sangat homogen. Agama aja mereka nggak banyak-banyak. Agama yang dominan aja cuma 1 atau 2 agama. Di sini agamanya banyak. Di sana etnisnya beberapa, di sini etnisnya banyak dan yang lain-lain. Jadi menurut saya ya memang kita sendiri harus menemukannya dengan cara kita berproses. Dan prosesnya itu harus dimulai dengan satu, kita harus bisa menceritakan diri kita ini siapa sih.
potensi kita seperti apa sih? Kita bisa bicara potensi kita hebat dan yang lain-lain. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik kita untuk tidak bergerak maju. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau ya sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ya kita kembali mengembalikan kemanusiaan kita sehingga kemudian kita sebagai warga bangsa itu punya kedudukan yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Bagaimana kemudian kekuasaan sampai saat ini saya baru sadar ternyata walaupun kita trial and error dan melakukan banyak uji coba dan yang lain-lain, toh ternyata kita pernah berhasil menghadirkan pemimpin dengan kualitas seperti Jokowi dalam 2 kepemimpinan yang lalu. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba melakukan sesuatu yang dulu pernah tidak kita percaya bahwa apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk negara kita. Tapi setelah kita jalan ternyata ternyata ini bisa bagus. Oh berarti sistem ini sudah berjalan. Walaupun ada banyak kesalahan lah ya. Yeah. Ada banyak titik-titik atau ada banyak lubang-lubang yang kemudian harus kita lalui dan yang lain-lain. Tapi kan bukan berarti harus membongkar sistemnya. Sistem ini sudah teruji baik kok. Sistem yang mengatakan bahwa presiden harus dibatasi 2 periode. Dan pembatasan yang kemarin menghasilkan seorang Jokowi sehingga kemudian nggak ada presiden yang jadi 3 periode sehingga kemudian Presiden Jokowi bisa jadi presiden. Pemungutan langsung presiden, kita tidak pernah membayangkan bahwa pada zaman saya sekolah SD, SMP di zaman Orde Baru, kita berpikir pada satu saat saya akan bisa memilih presiden sendiri. Iya. Pada satu saat saya bisa memilih kepala desa saya sendiri dan yang lain-lain. Itu adalah sebuah halusinasi lah pada masa saya kecil. Tapi ternyata sejarah membuktikan bahwa kita ternyata bisa menjalani itu semua. Jadi saya sih ngelihatnya bahwa dialektikanya sudah ada. Kita sudah bisa melihat dialektikanya dan yang lain-lain. Kontradiksinya itu juga jadi jauh lebih jelas. Karena sekarang kita bisa melihat kontradiksinya. Bukan hanya kontradiksi yang ada di permukaan, tapi kontradiksi yang dulu tidak terlihat. Yeah. Paling gampang lah, dulu kita tidak pernah bisa melihat kontradiksi ras, kita tidak bisa melihat kontradiksi etnis, kita tidak bisa melihat kontradiksi yang terjadi antara penganut-penganut agama. Karena pembicaraan masalah itu dianggap pembicaraan subversif. Yeah. Sehingga walaupun itu kemudian muncul sebagai masalah yang harus kita selesaikan, jujur sajalah masalah sampit kita memperlihatkan kepada kita bahwa kita punya kok masalah yang sangat besar yang kita sembunyikan, yang pada saat meledak itu korbannya jauh lebih banyak bahkan dari korban kejahatan politik. Yeah. Suka atau tidak suka, konflik-konflik etnis yang pernah kita lalui pada di masa lalu, pada era 90-an dan yang lain-lain, itu jumlah korbannya juga sangat besar loh. Yeah. Saya bisa bilang begitu karena apa? Karena saya dulu pernah terlibat dengan sebuah lembaga yang memang kerjaannya hanya untuk kemudian melakukan penelitian terhadap konflik-konflik yang terjadi. Yeah. Saya bekerja di Solidaritas Nusa Bangsa, yang memang concern hanya untuk masalah-masalah konflik. Dan saya mendalami dan berhadir di beberapa daerah konflik untuk melihat masalah konflik yang terjadi di daerah seperti apa sih? Korbannya banyak nggak sih? Pemicunya apa sih? Pemicunya bisa hal kecil kok, karena gara-gara tabrakan motor dan yang lain-lain bisa pecah kerusuhan sosial dan yang lain-lain. Tapi itu menandakan apa sebenarnya, Pung? Itu menandakan bahwa kekerasan itu bagian dari politik untuk kemudian kekuasaan di level lokal berkuasa. Oke. Nah, jadi penggunaan kekuatan, penggunaan konflik sebagai alat untuk berkuasa di masa-masa Orde Baru itu adalah bagian hal yang biasa. Ketika kemudian kita bertransformasi Mei 98 dan yang lain-lain, karena proses itu sudah mengendap, menghegemoni di bawah kesadaran kita, ya bukan hal yang mudah juga untuk kemudian kita berubah. Tapi sebenarnya kita mau berubah atau tidak, posisi yang paling kritis adalah posisi keberanian kita untuk mengungkapkan bahwa gua kemarin berbuat dosa. Gua sekarang mau tobat. Berarti gua nggak ngulangin dosa gua dong. Iya. Tapi kalau perdobatan itu tidak pernah terjadi, mungkin nggak gua ngulang di tahun yang akan datang? Ya mungkin aja. Mungkin aja karena gua nggak merasa berdosa. Jangan-jangan karena gua melakukan itu kemudian gua dapet
kenaikan pangkat dan yang lain-lain, gue menganggap bahwa itu harus gue lakukan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan posisi yang lebih terhormat dalam struktur masyarakat. Ya, itu menjadi sebuah alat untuk naik kelas juga di masyarakat ya. Betul. Bahwa sekarang ya gimana caranya buat naik kelas? Wah, gue harus menindas. Karena yang dipahami oleh masyarakat bahwa untuk naik kelas ya gue harus nginjak. Masyarakat tidak diajarkan untuk bagaimana kita bisa naik kelas, kita sama-sama naik. Walaupun kenaikan kita hanya setengah, tapi itu kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita tidak memendamkan, kita tidak naik 2 level atau 3 level, tapi memendamkan sebagian dari kita. Ya. Bisa kan kita naik 3 level, tapi yang kita lakukan adalah membenamkan sebagian dari kita untuk kemudian jadi pijakan buat kita naik ke yang lebih tinggi. Tapi bisa nggak kita sekarang mulai berpikir untuk melakukan, olehlah, naiknya nggak usah tinggi-tinggi, cukup setengah aja. Tapi itu kita lakukan bersama-sama, sehingga kita semua sama-sama naik. Kalaupun ada yang jatuh dan harus turun, ya kita paham bahwa itu adalah konsekuensi yang memang harus kita lakukan supaya kita secara kolektif bisa naik. Kalau dulu dari pelajaran Orde Baru, berpikirnya sebagian orang naik, berkuasa dan menguasai penuh. Tapi kemudian iya mereka butuh pijakan. Pijakannya apa ya? Korbannya banyak. Oke, kita kembali ke jati diri bangsa kita. Tadi yang terhadap konflik macam-macam. Di mana posisi gotong royong? Hilang. Pada titik ini hilang. Dan baru muncul kemudian ketika situasi pandemi. Ada ya. Karena apa? Karena ada ketakutan, ada sesuatu yang mengancam, dan baru kemudian mereka berpikir untuk kemudian, oke, kita memang harus bersama-sama untuk melawan ini. Dan ya blessing in disguise, bahwa kemudian ya virus COVID itu membangun sesuatu perubahan paradigma di mana untuk melawan virus yang kemudian tidak terlihat dan yang lain-lain, kita tidak bisa lagi melakukannya secara parsial, tapi kita harus melakukannya secara kolaboratif. Paling tidak itu. Berarti nilai-nilai tradisional di desa pun itu udah hilang juga? Mungkin ada beberapa yang masih tumbuh, dan sekarang kelihatannya tren pertumbuhannya juga agak lebih baik. Karena nilai-nilai lokal di desa ternyata punya nilai lebih untuk membangun sektor pariwisata dan mempunyai kekuatan ekonomi. Dan itu baru kita sadari, yang awalnya juga kita agak kecewa juga misalnya dengan dana-dana desa yang banyak di korupsi kan awal-awalnya. Dan tapi sekarang kita bisa melihat hasilnya. Ketika itu diserahkan masyarakat, ya walaupun ada juga dana-dana yang kemudian hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Kalau saya pulang kampung, saya banyak menemukan lokasi wisata misalnya di Gunung Kidul. Yang pada saat waktu saya kecil, misalnya dari Gunung Kidul datang ke Jakarta, itu di sana nggak ada anak-anak muda. Anak-anak muda lebih banyak pergi ke kota dan yang lain-lain. Tapi di sana ketika saya balik lagi sekarang ke sana, dengan adanya penggunaan dana desa dan yang lain-lain, saya tertarik kenapa? Karang Taruna sekarang bisa bikin lokasi wisata, tempat wisata, dan masyarakat bisa mengelola tempat wisatanya dan yang lain-lain. Walaupun memang ada penyelewengan, tapi tetap hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kalau diserahkan kepada masyarakat, itu masyarakat bisa mengelolanya. Walaupun pada awalnya pasti mereka juga akan shock. Nah, kebayanglah masyarakat yang tidak pernah punya dana untuk mereka kelola bersama, tahu-tahu dikasih dalam jumlah besar dana untuk dikelola bersama. Kepala desanya juga nggak pernah dapat dana besar, tahu-tahu dapat dana besar, kepikiran juga buat melakukan korupsi dan yang lain-lain. Tapi selama kemudian, nah di sini bedanya. Kegiatan-kegiatan di pedesaan yang kemudian terbukti memberdayakan, memberi perangsang-perangsang kemudian untuk masyarakat desa jadi kritis, itu ujungnya nggak selalu jadi energi perlawanan. Ternyata bisa juga muncul sebagai energi pengembangan diri dari mereka. Positif ya? Positif. Tapi tinggal bagaimana kemudian mengelolanya dan bagaimana pendekatan itu kita lakukan. Kayak misalnya, oke lah membangun ekonomi dengan pembangunan infrastruktur. Awalnya pasti ada yang protes. Siapa sih nggak protes? Gua lapar kok. Apa juga kebutuhannya buat jalan-jalan itu? Gua nggak punya mobil kok. Saya aja yang dalam konteks kesadaran kognitif itu sudah pernah kuliah di ITB. Pada titik tertentu ada.
kepikiran lah hal kayak gitu. Gue nggak punya mobil. Kalau Jokowi bangun jalan seperti itu dan yang lain-lain, apa untungnya buat gue? Padahal gue dukung dia. Ya. Kontek-kontek kayak gitu di masyarakat yang levelnya sebenarnya punya kemampuan kognitif lebih tinggi dibandingin masyarakat lain, di diri gue, itu bisa muncul. Ya, lu jadi anarko. Kadang-kadang kepikiran. Oke. Gimana? Buat apa juga? Jadi di Indonesia anarko jalan nggak? Ada atau gimana? Ada, tapi kemudian apakah dapat tempat? Tidak. Beda dengan 98. Ada, dapat tempat, dan mereka bisa jadi pelopor. Malah menjadi tukang pukulnya ya, pemukul ya, anarko nih. Anarko harus di depan. STM kemarin bisa dianggap anarko nggak? Saya melihatnya sih tidak sebagai sebuah gerakan yang anarko. Gerakan mereka memang sebuah gerakan yang menurut gua sih memang dipolitisir. Itu lebih ke kenakalan remaja aja kan? Enggak juga. Gimana? Kenakalan remaja yang dimanfaatkan. Ya memang ada kekuatan politik yang kemudian membutuhkan situasi itu untuk kemudian mereka bisa menggunakan itu dan memanfaatkan itu. Hampir dilalahnya ya. Gua kan melakukan studi tentang konflik di banyak tempat lah. Yeah. Kesimpulan yang sama yang selalu muncul adalah ada disparitas penguasaan akan aset di lokasi tersebut. Nah, itu di situ bisa masuk tuh. Masuk itu barang. Masuk. Bisa kemudian munculnya dalam isu etnis, agama dan yang lain-lain. Dan rata-rata semuanya sumber konfliknya adalah ekonomi, penguasaan ekonomi yang tidak berimbang. Penguasaan sumber-sumber ekonomi. Betul. Jadi walaupun bungkusnya etnis atau agama atau apa. Okay. Yang paling gampang lah waktu saya mempelajari tentang konflik yang terjadi di Kuningan tentang Ahmadiyah dan yang lain-lain. Mereka memang hidup di satu tempat, satu desa yang mereka mengisolasi diri mereka sendiri dan hanya kelompok mereka yang ada di situ. Dan secara ekonomi, perkembangan ekonomi mereka sangat mencengangkan buat masyarakat yang lain. Sehingga terjadi perubahan perimbangan politis di lokasi itu. Itu kok yang menimbulkan kecemburuan. Kayak misalnya kenapa sih Mei 98 kok yang dipakai isu pribumi dan non pribumi khususnya Tionghoa dan yang lain-lain? Karena memang yang terlihat di Pasar Baru lah. Karena kita waktu itu ngelihatnya Pasar Baru yang jadi fokus konfliknya di Pasar Baru. Di situ banyak etnis Cinanya dan yang lain-lain. Dan hampir kejadiannya isu tentang etnis Cina itu kan terjadi di sana. Toko-toko ditulisin non pri dan yang lain-lain. Tapi kalau dari 98 sih saya percaya bahwa ada peran sebuah institusi yang kemudian sistematis, struktural melakukan kegiatan itu terkait dengan situasi politik pada saat itu. Jadi kita nggak bisa melepaskan dari situasi politiknya pada saat itu. Oke, terima kasih Bung Ipung telah hadir ya. Kita udah bahas banyak ya. Tapi kita nggak bicara kiri jadinya. Nggak apa-apa. Tapi dari sumber-sumber konflik tadi, dari masalah-masalah penguasaan resource ya, aset-aset ya, sumber-sumber ekonomi. Nah, ini memang ada pertanyaan, ada tugas besar di Indonesia ini, masalah Indonesia yang berkeadilan. Betul ya, keadilan sosial di situ yang harus kita. Selama keadilan sosialnya belum selesai atau gapnya masih jauh, gerakan kiri punya peluang untuk masuk di situ. Betul. Nah, itu yang menjadi pikiran-pikiran kita gitu ya. Walaupun karena modernitas ya, gerakan itu udah yang kapitalis udah mau ke tengah, yang kiri juga udah mau ke tengah, akhirnya itu menjadi sebuah gerakan atau jalan ketiga menurut para konseptual ya, para teori-teori yang ada gitu. Walaupun di Indonesia unik ya. Di Indonesia unik untuk hal tersebut. Gua ngelihatnya sih nggak jalan ketiga, tapi memang dunia sedang beralih rupa. Oke, gimana? Jadi kalau kita dengar lagu internasional versi terjemahannya siapa yang Taman Siswa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya, dunia memang sedang beralih rupa. Dunia sedang beralih rupa. Dulu kita lihat dominasi itu ada di barat, ada di selatan. Sekarang dominasi berpindah ke negara-negara Asia, negara-negara Afrika dan yang lain-lain. Negara Eropa itu nggak ada negara yang kemudian punya pertumbuhan penduduk positif. Hampir rata-rata mereka stagnan. Pusat pertumbuhan sekarang justru ada di India, Cina, Bangladesh, Vietnam, yang Indonesia
mesti ada angka pertumbuhan penduduk. Ya, ya. Kalau kita bicara tentang penduduk, berarti kita bicara tentang potensi pasar. Kalau kita bicara tentang potensi pasar, kalau kemudian pasar ini bisa dimanfaatkan dengan jadi pembeli dari produk-produk yang bisa kita produksi, maka pusat perekonomian akan tumbuh di mana kemudian pasar berada dan pusat produksi ada. Ya memang sedang beralih rupa aja. Kita sedang beralih dari dunia yang kemudian dulu kita jadikan rujukan sebagai referensi, Eropa, Amerika dan yang lain-lain. Sekarang kita melihat rujukannya adalah Rusia, rujukannya adalah Cina, rujukannya adalah India. Yang bahkan di zaman saya SD atau SMP, saya nggak pernah membayangkan bahwa satu saat India, Cina, Indonesia sekalipun bisa jadi negara-negara besar yang jauh lebih besar daripada negara-negara Eropa. Dalam konteks ideologi itu udah mulai kabur ya, nggak jelas itu ya. Ya, jadi nggak bisa dilihat lagi dari perspektif itu. Dan jawabannya biasanya sih perang. Perang. Oke, sahabat EB, sahabat obrolan bijak bundar, Purwandono mencoba menelusuri masalah-masalah keadilan sosial di Indonesia, menelusuri dari konflik, dari peristiwa-peristiwa sejarah, juga tadi membahas masalah PRD yang lebih ke sektoral dan juga membahas yang lebih kota ya, lintas kota dulu ya. Nah itu juga menjadi menarik ya, memahami bagaimana perubahan-perubahan itu malah bukan memperkuat, tapi malah melemahkan. Sahabat EWMB, Purwandono tetap bercita-cita ya, Indonesia yang berkeadilan, tetap ya. Indonesia yang berkeadilan dan masyarakat. Janganlah kita bicara tentang berkeadilan dulu, tidak diskriminatif terhadap sesama warga bangsanya. Ya, itu aja dulu lah. Tidak diskriminatif sesama bangsanya dan memanusiakan manusia. Sahabat Unide, inilah Purwandono. Terima kasih.